Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam identik dengan Arab, itu benar sebab Nabi Muhammad SAW lahir, besar, dan berdakwah di negara-negara Asia Barat. Namun seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia, hasanah pengetahuan keagamaan makin kaya dan kian beragam. Sebagai pewaris Nabi, ada banyak ulama-ulama yang justru lahir dari luar Jazirah Arab, termasuk dari Indonesia. Mereka dianggap turut memberikan pengaruh dan mendorong perkembangan Islam, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Kali ini, saya akan menghimpun 5 ulama asal Indonesia yang hingga kini nama dan karyanya sangat dikenal di berbagai dunia. Yang pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani. Bernama lengkap Abu Abdul Al-Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani, lahir di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1813 dan wafat di Mekah pada tahun 1897. Syekh Nawawi merupakan keturunan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, serta generasi ke-12 dari Sultan Banten. Nawawi kecil mendapatkan tempaan pengetahuan agama langsung dari ayahnya. Selain itu, ia berguru kepada Kiai Sahal, Banten, serta Kiai Yusuf di Purwakarta. Menginjak usia 15 tahun, Syekh Nawawi memantapkan tekad untuk berhaji dan menuntut ilmu di Mekah. Tulis Syamsul Munir Amin dalam Karomah Para Kiai tahun 2008. Di Mekah, Nawawi berguru dengan banyak tokoh penting dalam dunia Islam, antara lain Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid, dan Syekh Ahmad Dimyati. Syekh Nawawi juga sempat berguru kepada Syekh Muhammad Khatib dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dua ulama besar di Madinah, Arab Saudi. Kematangan dan kecerdasan diakui setiap guru yang ia temui. Bahkan ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar, dalam karyanya berjudul Al-Durus min Madhi Al-Ta'lim wa Hadir Lirih bi Al-Masjidil Al-Haram, tak ragu menyebut Syekh Nawawi sebagai sosok yang produktif dan menguasai berbagai cabang keilmuan. Hingga akhir hayatnya, Syekh Nawawi berhasil menulis ratusan judul kitab yang menjadi rujukan ulama-ulama di Jazirah Arab dan Asia Tenggara. Di Indonesia, karya-karya itu menjadi kurikulum wajib di pesantren dan madrasah. Produktivitas Syekh Nawawi membuatnya dijuluki Bapak Kitab Kuning. Murid-muridnya tersebar baik di Mekah maupun di Indonesia. Tokoh-tokoh Indonesia yang lama berguru kepada Syekh Nawawi antara lain pendiri NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan pendiri Matlaul Anwar Kiai Haji Mas Abdurrahman. Yang kedua, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Lahir di Kototuo, Balai Gurah 4, Angkek, Agam, Sumatera Barat pada tahun 1860 dan wafat di Mekah pada tahun 1916. Syekh Khatib bernama lengkap Al-Alamah Asy-Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah bin Abdul Latif bin Abdurrahman. Masa kecil Syekh Ahmad Khatib diisi dengan gemblengan Syekh Abdul Latif, ayahnya sendiri. Baru pada usia 10 tahun ia dititipkan ke beberapa ulama besar di Mekah, di antaranya Sayyid Umar bin Muhammad bin Mahmud Syatta Al-Makki Asy-Syafi'i, Sayyid Utsman bin Muhammad Syatta Al-Makki Asy-Syafi'i, serta Sayyid Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Syatta Ad-Dimyati Al-Makki Asy-Syafi'i. Syekh Khatib dikenal jenius dan rendah hati. Ia tercatat sebagai orang non-Arab pertama yang dipercaya menjadi imam besar di Masjidil Haram, Mekah. Di tangan Syekh Khatib lahir ratusan karya, beberapa judul yang sering dijadikan rujukan oleh ulama dunia. Dan di Indonesia, banyak tokoh besar pernah belajar kepada Syekh Khatib, di antaranya Abdul Karim Amrullah, ayah dari Buya Hamka, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tulis Abdul Bakir Zain dalam Masjid-masjid bersejarah di Indonesia tahun 1999. Yang ketiga, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ulama berdarah Padang, Sumatera Barat ini dilahirkan 17 Juni 1915 dan wafat di Mekah pada 20 Juli 1990. Syekh Yasin mengawali pendidikan agama dari Syekh Muhammad Isa Al-Fadani.
Lepas menimba ilmu dari ayahnya sendiri, Syekh Yasin melanjutkan ke Madrasah As-Sautiyah, Makkah. Setelah dewasa, ia mendirikan Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah dan mengajar di Masjid Al-Haram. Soal karya, Syekh Yasin berhasil menulis 97 kitab. Yang paling dikenal berjudul Al-Fawaid Al-Janiyah. Buku ini menjadi materi silabus dalam mata kuliah Ushul Fikih di Fakultas Syariah Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ulama besar Al-Alamah Habib Al-Segaf bin Muhammad As-Segaf menjuluki Syekh Yasin dengan sapaan Sayutiyu Zamanihi atau Imam Sayuti pada zamannya. Ulama asal Hadramaut, Yaman itu mengaku terkagum-kagum atas keluasan ilmu sosok berdarah Minang tersebut. Yang keempat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama yang satu ini lahir di desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 17 Maret 1710. Syekh Arsyad yang juga berjuluk Anumerta Datuk Kelampaian ini wafat pada usia 102 tahun, yakni 3 Oktober 1812. Arsyad kecil mendapatkan pendidikan pertama di bawah tempaan ayahnya, Syekh Abdullah. Jelang remaja, ia pergi ke Mekah dan bertemu dengan ulama masyhur sekelas Syekh Attailah bin Ahmad Al-Mishri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Banyak karya yang telah ditulis, namun satu kitab berjudul Sabilal Muhtadin Litafaqquh fi Amridin dianggap banyak tokoh sebagai buku paling monumental. Kitab yang memuat penjelasan hukum fikih itu bahkan dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. Jadi kitab Sabilal Muhtadin Litafaqquh fi Amridin yaitu dijadikan sebagai dasar negara Brunei Darussalam, yaitu sebagai dasar fikih. Yang kelima, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi. Syekh Sulaiman lahir di Candung, Sumatera Barat pada tahun 1871 dan wafat pada 1 Agustus 1970. Menempuh pendidikan agama di Mekah bersama Kiai Haji Hasim Asy'ari, Syekh Hasan Maksum, Syekh Khotib, Syekh Zain Simabur, dan lainnya. Syekh Sulaiman juga berguru ke ulama Kelantan dan Patani, Thailand. Ia menimba pengetahuan dari Syekh Wan Ali Abdurrahman Al-Kalantani, Syekh Muhammad Ismail Al-Fatani, dan Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fatani. Karya Syekh Sulaiman banyak menjadi sumber inspirasi bagi ulama di Asia Tenggara dan Jazirah Arab. Beberapa judul yang dikenal antara lain Diyaus Siraj fil Israt dan lainnya. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1950, Syekh Sulaiman turut serta dalam keanggotaan Konstituted mewakili Persatuan Tarbiyah Indonesia (PERTI). Ia tercatat memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno serta beberapa tokoh lain dari Malaysia dan Asia Tenggara.